It's Lee. What do you want? And you can tell those other buyers to... Morning, these ones. Hello, people. Let's go. Masih bareng Ed Creeper lagi di sini. Gak bosen-bosen saya ucapkan terima kasih terutama buat para komentator terbanyak. Ada Lia, Dine, Dinda, Mikaela, Wahyu, Hero Toy, toko mainan, dan masih banyak lagi dan gak mungkin saya sebutkan karena bisa membuat bibir saya jebleh. Spesial buat para psikopers kebanggaan Ed Creeper, kali ini kita akan membahas sebuah film bertemakan psikopat yang paling melelahkan. Cerita berawal dari suasana malam di sebuah kota kecil bernama Niswa yang terlihat tenang dan tertata rapi padahal saat ini sedang musim salju. Oh jelas, karena semua ini berkat mobil-mobil salju yang selalu membersihkan jalanan kota terpencil ini. Kemudian kita beralih ke pinggiran kota Niswa ketika sebuah insiden kecelakaan melibatkan mobil truk salju. Di keesokan harinya kita masih di kota Niswa, tepatnya di rumah seorang kurir makanan bernama Lee. Lee dengan nama lengkap Sadili adalah pemuda jomblo sebatang kara yang memang lagi dalam masa-masa sulit. Karena selain sedang terlilit banyak utang, ia sedang nabung untuk membeli mobil sahabatnya yang bisa dipakai untuk jualan. Langit seolah runtuh ketika Lee mendapatkan 2 surat tagihan yang sudah jatuh tempo. Belum lagi pihak Bank Emok Finance yang ternyata sedang menunggunya di luar. Mary, you forgot one? Lengkap sudah penderitaan Lee yang kini sedang dirongrong Rebecca si rentenir sangar dan ajudannya. Wanita kekar ini pun menyalahkan Lee yang jadi susah dihubungi, padahal dari dulu ia paling terdepan meminjamkan duit kepadanya. Dan sebagai hukuman Lee harus membayar semua hutang lengkap dengan bunganya. Karena kalau tidak... Wait. Too bad. Stop. Hey, don't hurt him. You owe me. Tabungan Lee jelas masih jauh untuk menutupi semua tunggakan. Lalu Rebecca memberikan waktu sampai besok untuk bayar hutang jika tidak mau hidup Lee berakhir seperti ini. Tomorrow morning to get the 4,500 account. I don't give a where it comes. And the both of you. Hey. Save it. In a few hours. Singkat cerita, Lee membawa banyak barang miliknya untuk ia jual. Karena selain untuk dana tambahan, ia harus melakukannya dengan cepat sebelum si killer Rebecca kembali mendatanginya. Good morning, these ones. Hope you got snow, people. Hope y'all remember to keep winter today. Extra dropping is minus. We began to feel the fire. We rise like... Are you missing something? A trophy someone else earned? Take the coffee grinder for $20. $2 pertama berhasil didapatkan. Kemudian ia lanjut bekerja sebagai kang paket makanan di aplikasi toko kuning. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts Lee mulai bete karena truk salju berjalan pelan. Lalu ketika ada kesempatan, ia berniat untuk mendahuluinya. Entah apa maksud si sopir truk yang membunyikan klakson. Gak terima disalip kah? Wi-Fi. Hey. Look, I need some now. We're a big company, Lee. We got a lot. Thanks, Joe. Yeah, just Hey, Gus. Lee terlihat bingung saat dihubungi pemilik mobil yang ia idam-idamkan. Terlebih uang yang ia miliki sudah habis untuk membeli mobil tersebut.
I'm gonna call you back. A 6-year-old driving this thing? What the hell is going? Lee kesal karena untuk kedua kalinya truk salju yang tadi menghalangi jalannya. Tak lama kemudian si sopir truk memberikan Lee kesempatan untuk mendahuluinya. Lee benar-benar kesal karena si sopir truk seolah sengaja ingin membuatnya adu banteng dengan pengendara lain. Lalu setibanya di lokasi tujuan, Lee berusaha menenangkan batin dengan bersantai terlebih dulu. Nope. Reggie's my co. Kota Niswa benar-benar terasa kecil saat ia kembali bertemu dengan truk yang tadi ngalangin jalan lagi. Untung saja teman Lee yang seorang polisi datang di waktu yang tepat. Namun ketika Lee ngomongin si sopir truk gelo, anggota yang bernama Nathan ini malah memintanya untuk jangan kejauhan mikir. Karena menurutnya si sopir truk mungkin sedang tersesat atau bisa juga sedang membutuhkan bantuan. Lanjut, Nathan pun pergi dengan melewati gundukan salju dan mengabaikan permintaan bantuan Lee. Sekian lama menunggu, Lee akhirnya bisa kembali melanjutkan pekerjaannya. Lalu di sela kesibukannya ia menyempatkan bermain Junen untuk tambahan duit meskipun selalu rungkat. Kali ini Lee sudah emosi oleh kedatangan si sopir truk salju. Apalagi saat tuh sopir terus memaksa untuk diberikan jalan. Lee merasa jadi pemenang karena lemparannya berhasil membuat si sopir truk berhenti. Padahal perbuatannya tersebut membuat si sopir truk semakin murka. Lee semakin panik karena si sopir truk seolah sedang menunggunya. Lee pun takut jika sampai bertemu lagi setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Oh, hi, Lee. Lee yang masih galau soal duit kini beristirahat di sebuah bar tempat berkumpulnya para sopir truk. Lalu Nathan memberikan kabar bahwa ia sedang mencari seorang pendaki wanita yang dikabarkan menghilang. Namun kini giliran Lee yang gak peduli dan lanjut menceritakan kelakuan si sopir truk yang sering membuatnya hampir celaka. Jika itu benar, Nathan menyuruh temannya ini untuk menunjukkan om sopir mana yang mengganggu Lee. Okay. Try to run me off the... It was the same truck from earlier. What? We don't exactly have a lot to go on now, do we? Lee bingung karena memang belum sempat melihat si sopir dengan jelas, termasuk plat nomor mobil truk yang selalu mengganggunya. Your truck driver. See you soon. Singkat cerita, Lee akan mengantarkan sebuah paket yang terbilang jauh dari kota Niswa. Lalu si pria yang berada di bar tadi mengingatkan Lee untuk berhati-hati jika mau pergi ke Gunung Greenwood apalagi sendirian. Karena dengar-dengar, dulu pernah ada segambreng tentara yang ditemukan tewas secara misterius. Figure out why. Just as dangerous. Sampailah Lee di tempat tujuan dengan selamat tanpa gangguan seperti sebelumnya. Namun ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut, apalagi keadaan rumah terlihat sepi. Oh, or good evening. Dengan adanya uang tip di pintu, Lee merasa rumah si pelanggan memang sedang kosong, hingga ia pun bisa pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Do it. Lee benar-benar kaget melihat truk salju yang dari tadi ia takutkan. Tapi setelah dipikir-pikir, truk salju kan memang banyak. Yang ini beda kali ah. $14.
Tak disangka duit yang Lee terima cuma sedikit, tidak seperti yang tertulis di aplikasi. Lalu ia mencoba menemui si pelanggan kali aja sedang berada di rumahnya. Hello? Hello? Is anybody home? Lee bisa mendengar alunan musik yang menandakan adanya seseorang. Tapi karena tak ada yang menjawab, ia lanjut mencari si pemilik rumah. Lee menemukan dompet si pemilik rumah yang sepertinya sengaja mengurangi uang pembayaran. Lalu setelah mengambil KTP si pelanggan, Lee menemukan sebuah pusaka kuno yang sepertinya bisa untuk ia jadikan sebagai jaminan. Dirasa ada seseorang, Lee melanjutkan pencariannya. Ia pun semakin jauh memasuki rumah yang terbilang besar dan terlihat horor ini. Tak disangka Lee menemukan seorang Sandra yang tak lain adalah si pendaki yang dikatakan oleh Nathan. Lalu saat menemukan kunci, Lee langsung berusaha untuk menyelamatkannya. Wanita yang bernama Mary menyuruh Lee untuk jangan berisik karena si penculik sedang berada di rumahnya. Lalu dengan membawa martil imut, Mary akan menghabisi si sopir truk yang entah maunya apa. Si sopir yang bernama Plow akhirnya menghabisi Mary yang ingin merusak pusaka. Sementara Lee lanjut kabur setelah mengetahui bahwa pesanan tadi hanyalah jebakan Plow. Lee tidak habis pikir ia bisa berhadapan dengan Plow, si sopir psikopat. Kepanikannya pun makin bertambah saat mengetahui bensin mulai habis. Nathan menganggap temannya ini sedang mabok sampai kebut-kebutan dan nyocol ke salju seperti ini. Malahan ia tidak percaya ketika Lee terus menceritakan Plow si sopir edan. Cummings! You know, you better get... Okay, right now, there is someone after me. A woman is dead, Mr. Plow. Sedetail apapun Lee menjelaskan, Nathan tetap gak percaya dan ogah mengecek rumah Plow yang berada di atas gunung. Mending ia tangkap Lee yang sudah membahayakan pengguna jalan. Get out! Too much. This is too much, okay? Watch your head. Jeez. Lee menyayangkan Nathan kenapa malah menangkapnya, padahal wanita yang sedang dicari sudah berhasil ia temukan. Lalu tiba-tiba Plow si sopir truk salju datang untuk melanjutkan perburuannya. Nathan. No, that's Miss... What seems to be the trouble here? Nathan menyuruh Plow berhenti untuk membuktikan semua perkataan Lee. Sementara Lee memilih kabur daripada menolong polisi yang gak mau mendengarkannya. Where are you going? Lee tidak tahu akan nasib temannya yang sudah ketampar bemper gedong sampai tewas. Ia pun lebih kepikiran dengan borgol di tangannya yang akan mempersulit pergerakan. Tak cuma itu saja, keadaan diperparah karena di daerah ini gak ada sinyal. Singkat cerita, Lee ngisi bensin non-oplosan dengan ornamen pria yang sedang udun. Kelakuan pria gajah ini pun jelas membuat Mang Yadi auto marah. Get away from my pumps. Lee minjam telepon untuk menghubungi polisi yang mau mendengarkannya. Tapi sayang, telepon di toko ini katanya sedang tidak bisa digunakan. $20 and... Hey. Lee tidak tahu bahwa Plow si sopir truk akan menggunakan jalan lain untuk mencegatnya. Di saat itu pula Lee menggeber mobil agar bisa cepat kembali ke kota. Kali ini Lee sudah muak dengan kelakuan Plow, hingga ia pun akan melakukan aksi nekat meskipun masih sedikit ragu.
merasa lega karena berhasil ngeprank Plow. Tapi tak lama kemudian ia melihat ternyata sopir sengklek itu masih memburunya. Jalanan es tentu saja membuat mobil Lee auto ngegangsing. Namun sungai yang membeku ini menjadi sebuah keuntungan bagi Lee karena si Plow tidak mungkin bisa mengejarnya. Lee merasa puas karena Plow gak mungkin bisa mengejarnya lagi. Terlihat sopir psikopat itu pun pergi karena gak mungkin melewati sungai. Tak disangka pelaku yang menabrak Lee tadi adalah Rebecca dan anak buahnya. Mereka pun langsung mengambil duit hasil bertaruh nyawa Lee sejak kemarin yang memang masih jauh untuk melunasi semua hutang. Lalu di tengah kekesalan Rebecca, Lee meminta agar Rebecca gak usah menugaskan sopir psikopat karena ia gak akan kabur dari hutang. Perkataan Lee membuat Rebecca heran karena jelas-jelas ia tidak menugaskan orang seperti itu. Dan karena Rebecca merasa Lee sedang menakut-nakutinya, ia menyuruh si Jarod untuk memanggil bala bantuan. He's gonna make food for people. Di tengah kesedihan Lee, ia mengungkapkan keinginannya untuk membeli mobil truk imut biar bisa menjadi pedagang keliling. Tapi bukannya peka nawarin pinjaman lagi, Rebecca malah mendoakan Lee cepat mampus dan dikenang sebagai si paling jatuh tempo. Bang Bewok bisa mendengar gemuruh kematian anak buahnya Rebecca yang ia pikir itu cuma warung yang sedang roboh. Lalu selang beberapa saat ia mendengar kedatangan seseorang yang ingin masuk. Mereka bisa mendengar kelakuan Plow sang psikopat yang telah menghabisi Bang Bewok. Lalu dengan kekuatan kepang caruluk, Rebecca mencari tahu apa yang telah terjadi. Lee sadar psikopat Plow sudah datang dan melukai Rebecca. Lalu dengan membawa piaraan kesayangannya, Lee pun mencari tempat yang aman. Mumpung ada kesempatan, Lee bergegas kabur. Bahkan ia gak peduli dengan Rebecca yang sudah di perbatasan alam baka. Pelarian Lee terhenti oleh jalanan yang sudah ditutup. Keadaan ini membuatnya mau gak mau harus putar balik. Lee tidak mengerti kenapa Plow terus memburunya. Ia pun semakin ketakutan karena selain dikejar psikopat, Lee tidak tahu bahaya apa yang ada di depannya. Lee bisa melihat adanya sebuah longsoran di hadapannya, hingga ia pun tidak bisa berbuat banyak selain keluar dari mobil sekarang juga. Aksi nekat Lee berhasil membuatnya selamat. Ia pun merasa lega karena menganggap Plow sudah tewas bermandikan api di dasar jurang. Kali ini Lee merasa yakin Plow sudah tewas meskipun tidak sempat melihat kematiannya. Tak lama kemudian ia menemukan pusaka kuno yang sepertinya bisa mendatangkan cuan. Sungguh kebetulan Lee bertemu dengan Jasper, si warga lokal yang sempat melihat ledakan di dasar jurang. Hingga Lee pun punya tumpangan gratis untuk kembali ke kota.
What's his name? Called him Buck. Good morning, Niswa. It's another... Di keesokan paginya, kekacauan semalam menggemparkan kota Niswa atas kematian beberapa orang warganya. Namun kepolisian belum bisa memastikan rentetan kematian yang terjadi di beberapa tempat. Sementara Lee seperti biasa melakukan kegiatannya. Tapi bedanya, ia sudah tidak lagi dikejar-kejar Rebecca yang sudah tewas. Dan satu hal lagi, Lee punya benda berharga yang ternyata bernilai tinggi. Wearing one shoe. Hello? All night. What's the matter? You... What? Excuse... It's Lee. What do you want? Setelah mendapatkan duit yang banyak, Lee menghubungi temannya dan langsung membeli mobil impian. Bahkan Lee sudah membayar semua hutang-hutangnya dari hasil penjualan pusaka kuno. Memang tidak ada penjelasan detail tentang apa alasan Plow melakukan semua kengerian ini, karena film ini lebih mengedepankan perjuangan Lee ketika mempertahankan hidup. Meskipun kita tahu, di akhir film Lee mendengar suara klakson seperti mobil milik Plow. Bisa juga sih, itu mah cuma mobil Mang Yadi yang kebetulan sedang melintas. Tapi yang jelas Lee berhasil selamat, plus sudah menjalani hidup yang lebih baik dan gak dikejar-kejar hutang lagi. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. You can tell those other buyers to go. No?